Ya, teman-teman, hari ini tanggal 18 bulan 12 ya, di bagian pertama. Tapi sebelumnya, bagi yang baru gabung, silahkan dibaca terlebih dahulu ya, untuk diperhatikannya. Dan ini bukan rekomendasi saham ya, bukan rekomendasi saham. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Baik yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, terus yang memberikan like juga luar biasa, yang telah memberikan komentar juga luar biasa, terus yang memberikan doa-doa juga luar biasa teman-teman ya. Dan yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih teman-teman ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya, dan diberikan keberkahan di setiap aktivitasnya. Terus makasih teman-teman ya untuk semuanya itu ya. Oke. Baik teman-teman, tanpa tunggu lama-lama, silahkan teman-teman sudah dibaca kan? Baik, kita akan ulas dulu IHSG kita teman-teman ya. IHSG kita biasa untuk babak pertama, karena sudah update, jadi kita bahas dulu. Untuk IHSG kita keluar ya, asing masih keluar teman-teman, 800,9 miliar ya. Transaksi hari ini kecil, cuma 8,2 triliun. Dan IHSG kita turun 0,70% ya. Ini biasanya ya, yang ngejual ya pasti asingnya luar biasa gitu ya. Nah inilah top value-nya teman-teman ya. Nah kita akan lihat siapa sih yang dijual sama asing, emiten apa aja. BBCA, BBRI, BBCA dijual besar juga teman-teman nih, 343 ya. BBRI masih ada pembuangan, BMRI, BBNI, Telkom masih ada pembuangan teman-teman. Goto ya, Goto masih ada pembuangan ya teman-teman Goto nih. Terus brand ya, brand dibuang lagi, film Aces, Pani, Adi ya. Adi dibuang teman-teman sama Poren tuh ya. Ini yang sering teman-teman pada mau kan. Adi kemarin susah dapat, sekarang gampang barangnya, malah dijual sama asing ya. Gak apa-apa teman-teman, namanya juga saham ya. Kalau nggak di atas ya pasti di bawah. Oke teman-teman, ketika market kita merah begini, pada menyala semua, kata teman kita pada menyala nih katanya portofolio. Bagus teman-teman, artinya untuk penyehatan biar warna merahnya tetap ada ya di portofolio teman kalian. Kalau tidak ada warna merahnya, nanti teman-teman tidak bisa ketemu lagi warna hijau gitu kan. Baik teman-teman, yang pertama kita bahas satu aja ya, Goto ya. Oh, Apia masih dibuang teman-teman nih. Apia masih dibuang, SMA jangan masih dibuang juga nih. SMA, Apia yang masih dibuang, terusan dibuang ya, Apia itu. Kita bahas Goto aja ya. Goto ini adalah emiten kesukaan rakyat ya. Karena istilahnya besar katanya. Nah, ini Goto kemarin sudah melewati garis edarnya, garis yang saya gariskan ya. Nah, ini cenderung tadi sideways di sini teman-teman, sideways apa, doji di sini. Nah, untuk si Bandar Porennya ternyata ngebuang 27,03 miliar ya. Nah ini kita hapus aja ya, apa jangan? Kita lihat dulu deh. Sebenarnya sudah terlewatkan ya. Kita hapus aja ya, udah terlewatkan. Karena ada support di angka 68 yang wajib dikunjungin. Nah ini dia teman-teman ya. Ini wajib dikunjungin. Saya bilang saya pingin gitu. Sampai ke bawah lagi mas. Saya pinginnya ke sini teman-teman nih. Ke 59 saya pinginnya itu Goto itu. Biar tuntas semua PR-nya. Cuman kalau istilahnya, nah teman-teman seperti itu ya, saya pingin itu ke angka 59 malahan gitu, pingin saya itu ya. Cuman ya kalau market berkata lain pingin ke atas ya, kita juga nggak bisa nolak teman-teman ya. Ini masih dalam keadaan downtrend, dan tanda-tanda ke atasnya ini saya belum melihat ya. Di sini saya belum melihat satupun teman-teman ini tanda-tanda ke atas. Bisa jadi nanti habis dari sini peng ke atas, bisa jadi seperti itu. Seperti halnya di sini nih, bang gitu, bisa jadi seperti itu teman-teman. Karena suatu penurunan kalau di Goto, perhatikan ketika Goto turun, berat naiknya enakan, berat naiknya enakan. Nah makanya nikmatin teman-teman, ketika turunnya nikmatin aja teman-teman, karena harus begini gitu kan. Nah untuk saat ini itu Goto sekarang diambil sama bandar lokal ya. Kemarin bandar lokal jualan 2-3 hari ya, 2 hari setengah lah gitu. Soalnya sini yang ini dikit banget ya, jualan 3 hari lah tuh, 3 hari jualan. Nah dibalas lah langsung si Poren jualan juga 2 hari gitu kan. Nah kita lihat broker siapa yang ngejual ya untuk kali ini ya, untuk domestiknya. Masih tanggal 17, 18 dong, kemarin nggak diulas ya. Nah
Untuk domestik BB masih akumulasi. Jadi tenang teman-teman, walaupun dibuang sama bandar foreign, BB tetap akumulasi. Ini BB adalah sebagai pemegang kunci ya. Dia terus akumulasi. Siapa tahu ini bagian daripada market maker ataupun bagian daripada bandarnya, ataupun dia yang dipercaya sama emiten untuk nahan harga ataupun nahan untuk pergerakan, bisa jadi seperti itu. Untuk menstabilkan harga bisa jadi seperti itu ya. Oke, untuk foreign karena si BB lokal cenderung dia jualan juga ya. Nah, si BB foreign juga masih terus akumulasi teman-teman, walaupun 390.000, tidak sampai 1 juta lot lagi, tapi sudah mulai akumulasi. Satu lagi teman-teman, broker nih. Broker ini adalah broker XL Bandar. Ini bandar teman-teman. XL foreign itu XL Bandar ya. Yang pernah beli di harga Rp2 ketika gocap. Ingat nggak waktu saya bahas ya? Ada broker XL foreign yang dinego. Satu, dia dijual kepada broker lokal, dinego Rp2 itu. Yang kedua itu di broker XL itu dia juga sama Rp2 dari broker XL juga. Jadi dia menyebarkan ke broker XL. Jadi di sini XL ada bagian daripada bandar untuk foreign ya. Ingat itu ya, XL itu ada bagian daripada bandar foreign. Khusus di Goto aja ya, khusus di Goto ya. Ke yang lain kita belum lihat lagi. Mudah-mudahan ke yang lain juga nanti nempel. Karena butuh seorang pemberani gitu ya untuk pakai broker XL untuk foreign ya. Pasti ini KTP foreign teman-teman. Gak mungkin dia KTP-nya KTP orang Sunda gitu. Pasti dia istilahnya broker luar lah gitu ya. Gak mungkin gitu kan, karena dia maksudnya ke foreign ya. Nah jadi kita sebenarnya jadi si Goto ini ternyata terus diakumulasi sama si BB baik foreign ataupun lokal. Tapi kalau si BB lokal cenderung ada jualannya ya. Cuman untuk si Goto foreignnya juga cenderung luar biasa terus akumulasi. Dan di sini menambah lagi si XL foreign ya. Kita lihat nggak 17 deh. Kemarin nggak dilihat ya. Oh SL kayaknya ngambil SL nih. Sip lah kalau XL sudah ngambil. XL ngambil ya kemarin dia 95.000 lot. Nah sekarang tambah lagi teman-teman. Ya iyalah tuh dia kemarin jualan di Rp2 tuh, nggak mungkin sih dia istilahnya bayangin jual di Rp2 di harga 50 ke atas. Bah itu sudah istilahnya udah luar biasa gitu kan duitnya, masa kagak bisa mempertahankan harga. Nah sebentar teman-teman, jadi untuk SL khusus ya, khusus Goto untuk foreign itu ada SL-nya teman-teman ya. Nah ini jagoan juga teman, jagoan juga dia. Soal kenapa jagoannya? Ya tadi yang beli Rp2 itu jual sampai ke 50 perak gitu kan. Sekarang dia ngambil lagi ya. Jadi Goto itu tenang teman-teman, jangan sampai teman-teman sudah di pojok 780 nih ya, tiba-tiba mau dijual di sini rugi teman-teman. Udah walaupun nyangkut teman-teman, BB apalagi kalau BB lebih nyangkut lagi mungkin itu ya. BB itu perhatikan teman, BB nih lihat udah 18 juta lot, 138 miliar. Kalau dia nyangkut teman-teman, kalau dia nyangkut ya kita seberapanya sih gitu ya BB dibanding dengan BB gitu kan. Jadi tenang aja, kalau nyangkut di angka istilahnya di angka besar juga di sini nih di 75 gitu, 80 juga tenang ya si Goto ini. Dia akan ke atas kok teman-teman. Nah, mudah-mudahan dia berbentuk step by step ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Nah, mungkin ini ada pantulan di step 6-nya. Jadi mudah-mudahan tidak bisa nembus ini ya. Kalau bisa menembus ini ya gugur dong. Sebenarnya juga sudah gugur di sini, udah gugur ya. Step 5-nya udah gugur ya. 1 2 3 4 oh step 4-nya. 1 2 3 4 5 nih. Step 5-nya sudah mulai gugur ya, udah kepotong di sini. Nah, kalau dia gugur sekalian gugurin aja ke sini gitu ya, pinginnya seperti itu ya. Oke, teman-teman, jadi untuk sekarang itu walaupun dibuang sama bandar foreign, tapi tetap bandar lokal tetap mengejaganya supaya dia stabil ya. Apalagi si broker BB terus ngambil, kemungkinan ini lagi terus mengutus BB teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si BB nanti jualan di atas Rp100 ya. Jadi teman-teman yang punya emiten saham harga Goto itu di angka 80 cenderung aman ya. Walaupun istilahnya teman-teman agak nyangkut dikit sih gitu kan. Cuma kalau teman-teman kalau nyangkut agak dalam pakai persenan, teman-teman nyangkutnya di 80 aja gitu ya. Jadi cuma 10 tik doang. Ya kalau di istilah kalau di persenan kan lumayan teman-teman ya. Mendingan saya cuma nyangkut 10 poin aja gitu. Jadi kalau kondisi seperti ini teman-teman jangan kecewa.
Teman-teman jangan sampai teman-teman, waduh, merah nih portofolio. Tenang teman-teman. Kenapa tenang? Tahu sendiri, saham itu turun naik teman-teman. Saham itu turun naik, pasar kita itu turun naik. Stabil kalau turun naik. Wajar kalau ada yang sudah ngambil dari jauh, udah 1 tahun, pingin lepas di akhir Desember, ya wajar. Mungkin harusnya ini juga kayaknya yang ngambilnya sedikit. Andai kan dia ngambilnya lebih banyak lagi, mungkin lebih cepat sebenarnya teman-teman untuk pembuangannya ya. Karena mungkin ini barangnya banyak, yang si Poren itu pingin dihabisin semuanya, tapi tidak ada yang nampung, ya akhirnya begini gitu teman. Kemarin kan ditaikin, turunin lagi, sekarang turunin lagi, nanti taikin lagi gitu teman-teman. Nanti kalau sudah barangnya sudah mulai bersebaran lagi gitu ya di retail dia akan mengut balik lagi ya, seperti itu teman-teman. Itulah hukum daripada pasar kalau Poren sudah bekerja dengan baik. Oke teman-teman, jadi Goto santai aja walaupun teman-teman nyangkut di 80 gitu kan, 8 berapa 79 76 juga masih kan santai teman-teman ya. Walaupun di sini ada yang PR harus diselesaikan, biarkan dia menyelesaikan PR dulu. Tapi selama penurunan ini teman-teman, ternyata barang lokal cenderung dia nahan teman-teman ya, biar tidak terlalu jatuh ya. Walaupun jatuh ya minimal kesinilah teman-teman ya, biar si step 5-nya terpenuhi pembatalannya. Mungkin nanti akan dapat donasi. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, maka tunggu saja teman-teman, tunggu saja, nanti juga balik lagi kok. Untuk Goto ini cenderung aman walaupun di harga 80. Target tetap di 88 ya, dikit lagi pada kemarin dikit lagi 80 nih ke 88, nggak nyampe juga ya. Ini target keempat teman-teman untuk 88-nya itu. Kalau kita sudah naik lagi ke atasnya, kita lihat lagi berapa sih Goto itu untuk selanjutnya. Lanjut, ada emiten teman kita, ada Dipa. Dipa dikit lagi teman-teman. Tadi dikit lagi ya menyentuh harga target kenaikannya, dan sekarang juga dibikin harga kenaikan lagi di sini teman-teman ya, di 151. Artinya ini lagi berupaya untuk taikin. Jadi tenang saja teman-teman. Yang kemarin yang nyangkut di harga berapa? 170 ya. Masih kejemput, tenang aja teman-teman ya. Target saya itu di angka sini teman-teman, di angka 200-an ya, 200 berapa ya, 200 pas ya. Nah, terus teman-teman untuk ke bawahnya jangan lupa hati-hati di 124 sama di angka 114. Mungkin sekarang lagi berupaya untuk ke atas karena bandara lokal sudah akumulasi sejak kemarin, ada pembuangan kecil ya. Ini pembuangannya kecil teman-teman, tapi bandara lokalnya akumulasi ya. Oke, terus untuk Porennya cenderung keluar, biarin aja Poren keluar teman-teman ya. Karena bandara lokal akumulasi. Jadi kalau ada akumulasi ada pembuangan, wajar teman-teman ya. Terus ini siapa yang ngambil ya, teman-teman kita yang ngambil untuk tanggal 18-nya ada YP, ada, tapi sini ada BQ teman-teman, ada BQ ya, ada KK juga ya. Mudah-mudahan si BQ sama si KK ini bisa menaikkan harga karena tanda-tanda kenaikannya ada teman-teman ya. Oke. Jadi untuk Dipa cenderung masih bisa ke atas teman-teman, karena bisa bandara lokal juga masih nunggu muatan dulu, muatan penuh. Kalau penumpangnya sudah penuh, muatannya sudah ada, bisa ke atas ya. Karena sejarahnya seperti itu. Maka manfaatin aja nanti ketika ada kenaikan di shadownya. Oke teman-teman, kalau sudah nyampe target udah set, buang aja teman-teman ya. Kenapa? Tunggu aja di bawah lagi nanti, karena kecenderungan ke bawahnya ada ya. Nanti teman-teman kalau mau ngambil smart money, perhatikan teman-teman ya, smart money. Jadi teman-teman tidak terlalu lama nunggunya. Kalau smart money sudah mulai banyak seperti ini, sudah masuk aja kalau suka dengan Diva gitu ya. Jangan sampai teman-teman ngambil di atasnya gitu kan. Saya pikir lebih baik ngambil di bawah, coba untuk nunggu jauh untuk cuan, daripada teman-teman nanti ngambil di atas nunggu untuk kejemput. Itu saran dari saya. Oke teman-teman, untuk Dipa ini jadi ada pembuangan daripada bandar Poren ya. Ada AG yang masuk tapi Caca ngejual ya. Kita bandar Poren udah di bawah sih bandar Poren ya. Tinggal tunggu pungutan dari bandar Poren aja. Kalau dia mau ke atasin lagi, mungkin pada bandar Poren juga harus ngebantu ke atas ya. Tapi di sini cenderung yang bagus itu ada bandar lokalnya untuk Dipa ini ya. Oke, terus lanjut ada DILD. DILD pas garis teman-teman ya, pas garis nih. Pas yang garis di gap ya. Ini ada satu lagi di sini, kita hapus aja ya. Udah memenuhi syarat. Belum ya. Biarin aja lah kalau belum ya. Ini sebenarnya udah kesentuh, tinggal dikit lagi ke angka 162. Satu lagi ada di angka 157 ya untuk penurunannya. Nanti teman-teman ini kan cenderung dia ini udah ketemu sudah ada nih. Kita hapus yang ini ya. Ting, hapus. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan teman-teman, ada nih, ini tanda-tanda kenaikan ya. Satu. Di sini juga ada satu tanda-tanda kenaikan. Bikin situ aja dulu.
Nah ini udah, oh yang ini udah ketembus teman-teman, yang ini udah ketembus ya. Ini kita hapus ya. Nah udah kan, udah ketembus. Kita gantikan dengan kenaikan di angka sini teman-teman lihat. Nah di sini di angka 168. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini teman ya. Tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas. Biarkan ini dulu dia menembus PR-nya dulu, akan lebih baik. Ketika menembus PR-nya akan lebih baik ya teman-teman, daripada nanti sudah di atas malah balik lagi untuk menembus PR ya. Karena juga lagi ke atas nih, tiba-tiba kan harus ada PR di sini mungkin gitu ya. 157-nya sama 151-nya bisa jadi ke arah situ dulu untuk menembus PR-nya. Lebih baik sekarang ketutup daripada nanti sudah tinggi-tinggi, sudah enak-enak gitu tiba-tiba dijatuhkan lagi untuk menembus PR-nya. Bandar Foreign bagaimana? Bandar Foreign cenderung dia tidak melakukan pembelian yang signifikan ataupun penjualan yang signifikan ya. Kalau di sini Bandar Foreign ngambilnya banyak banget waktu itu ya, waktu naikin. Maka ini kekuatan Bandar Foreign sangat dinantikan teman-teman ya. Bandar Foreign sangat dinantikan. Lihat, perhatikan Bandar Foreign ini cenderung dia diturunin terus-terusan, walaupun sedikit-sedikit tapi terus diturunin. Ada beberapa kali istilah pengambilan, cuman tidak terlalu bagus gitu ya pengambilannya. Cenderung di sini yang ambil itu bandar lokal tapi sedikit-sedikit, belum ada yang signifikan ya. Nah, mudah-mudahan sih ini dia berjalan landai aja, naik turun naik seperti ini sampai berbentuk ombak, itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menjaga supaya tidak terlalu atas atau tidak terlalu bawah gitu teman-teman ya, untuk DILD ini. Oke teman-teman, untuk DILD belum ada pamungkatan daripada bandar foreignnya. Terus lokal juga cenderung dia ngebuang ya, walaupun dikit tapi ngebuang. Dan pengambilan daripada bandar lokal belum terlalu signifikan. Tapi kalau dilihat-lihat di sini bandar lokal sudah udah ngambil ya teman-teman ya. Kita lihat deh dari sini bandar lokalnya di sini nih. Nah dari sini nih, dari tanggal 5 Desember 5 Desember bandar lokal. Ada kakak bagus teman-teman sama Cece. Saya Cece kurang yakin, tapi kalau kakak yakin ya. Cece itu saya masih belum lagi dalam tahap penjajakan dulu. Saya ingin tahu pergerakan daripada Cece untuk lokalnya. Kalau untuk foreign udah ketahuan ya, foreign itu seperti itu. Dan LG juga sudah masuk, ini bagus LG teman-teman. YB juga sudah masuk ya. Mudah-mudahan si LG, YB sama kakak bisa memanfaatkan penurunan ini untuk diakumulasi, nanti bisa memaaf harga untuk berjualan bersama dengan foreign ya. Oke teman-teman, karena di sini foreign sangat berpengaruh teman-teman di LD-nya. Perhatikan ketika foreign ambil ya, dia sangat berpengaruh. Oke, untuk dari LD foreign masih di atas, masih tenang aja, tinggal bandar lokal doang nih yang belum akumulasi, yang belum banyak mungkin ya. Nanti kalau sudah banyak juga dia akan membantu pergerakan daripada bandar foreign. Perhatikan ketika dia memaaf harga, dia awali dengan bandar lokal, setelahnya dibantu sama foreign, terus-terusan baru si foreign jualan dikit ya. Nah mudah-mudahan ini dipungut lagi sama bandar lokal, soalnya bandar lokal sudah ngebuang jauh banget ya, udah datar banget. Ada pungutan lagi, dia sembari naikin sembari mengutin lagi, dia ngebuang lagi terus dipungut lagi. Nah, mudah-mudahan pungutan yang sekarang lebih baik lagi teman-teman. Tinggal dipemicu aja sama bandar lokalnya, cenderung yang biasanya si foreign ngikutin aja teman-teman. Oke, untuk DILD seperti itu. INPS. Wih, INPS keren teman, ke bawah nih. Downtrend. Nah, ini kayaknya udah lama nggak di, beberapa hari ini. Ada seminggu nggak dibahas. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini sudah ketembus ya. Karena ikannya sudah ketembus, kita hapus dan kita gantikan. Nah, di sini kita gantikan ke angka 19. Jadi semakin meningkat kan. Dari sini dari 187 sekarang ke 194, artinya tanda-tanda kenaikan sudah dibuat sama bandarnya. Nah ini lagi turun ke bawah, jangan memaksakan diri untuk ngambil ya, jangan memaksakan diri untuk ngambil karena kecenderungannya seperti ini ketika turunin teman-teman ya. Nanti aja juga dikasih landai dikit, nanti CMA 10 nya sudah mulai bersentuhan dengan candlenya. Nah mungkin pertanda akan ke atasnya ketika dia sudah mulai masuk teman-teman ya. MA 10 sudah mulai stuck di bawah, bang ke atas teman-teman. Dan perhatikan sejarahnya, dia ngambil tinggi sekali langsung ngebuang ya, sejarahnya dia ceng ngebuang. Nah, teman-teman bisa ngambil di koreksinya aja nanti ya. Oke, untuk penurunannya ini sedikit lagi ketembus 128 ya, mudah-mudahan bisa ketembus ya, kita nanti bisa hapus teman-teman. Dan ada lagi di angka 109 107, ini area yang wajib dikunjungin juga, ada seekor merah sama seekor hijau. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngebuang, teman perhatikan dia dari atas ngebuang, bandar foreign masih ada di dalam, cenderung dia ngambil. Lihat, perhatikan yang biru ini mencuat ke atas. Dan diperhatikan di sini ternyata bandar foreign akumulasi sejak tanggal
9 Desember. Kita lihat cek tanggal 9 Desember. Ada AK ngambil 1,8 ribu, sedikit, hanya tipis nih. Si AK ngambil 4 ribu, jual 2,2. AG 4, aduh si AG. AG gimana sih ini Bandar Poren gini? Ngambil cuma 2 biji. Jadi si AK teman-teman ini yang bagus ya. Kita lihat dulu deh untuk bid dan opernya. Oh ya, cenderung tidak terlalu ini apa namanya, tidak terlalu baik ya untuk ininya. Ini juga lagi ditunggu sama mereka di 125 teman-teman ya. 125 di mana? Di area sini ya. Oh, area sini teman-teman nih, area sini ya. Ditunggu nih sama si Bandar di 125-an ya. Oke, jadi ini cenderung bid dan opernya tipis, terutama untuk opernya ya. Biasa kalau opernya tipis gini biasanya mereka untuk jualan aja teman-teman, biasa seperti itu. Jadi ini si Bandar lagi nunggu di sini tuh, lagi banyak penungguan ya. Oke, kita lihat untuk hari ini aja. Nah, ini untuk Bandar si AK ya, si Poren ada ngambil. Kita lihat gross cenderung ngambil berapa nih? Ngambil 333 154. Cenderung dia jualan malah ya, nge-average jualan dia ya. Tunggu aja teman-teman, walaupun diambil sama bandar lokal, diambil sama Bandar Poren ya, tunggu aja lah sampai MA10-nya berada di bawah candlenya. Soalnya ini lagi tinggi banget, jangan mengambil besok jatuh. Kalaupun dia naik ya biarin aja naik teman-teman, kecuali teman-teman istilahnya spekulatif ya bisa aja. Ini tanda kenaikan ada juga sini teman-teman. Sit 162 ya. Oke. Nah, ini target kenaikan ketiga teman-teman ya di angka 212 ya, 213-an lah ya. Nah, jadi kemarin itu si bandar lokal dia memaaf harga, terus dia jualan di atas, sekarang lagi bawah lagi. Dan mudah-mudahan kalau ada bandar lokal lagi yang ngambil, kemungkinan naiknya iya. Perhatikan ketika dia di sini teman-teman ada pengambilan ya. Ditaikin, ada pengambilan lagi, cenderung ditaikin. Artinya benar-benar bandar lokal pengen ngambil di bawah ya. Setelah ngambil di bawah cukup berapa bulan nih? Tempo November sampai berapa November nih dia pengambilan dari sini nih. Dari sini nih. 11 November diangkat-angkat itu tanggal 2 Desember ya, berarti sekitar 20 harian ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa juga ngitung seperti itu. Biar apa? Biar teman-teman tahu ini siklus 20 harian nih gitu kan. Nanti kalau udah di bawah, teman-teman silahkan hitung aja gitu kan. Jadi sementara ini informasinya bandar lokal lagi jualan dulu, cenderung habis barangnya. Mudah-mudahan ada pungutan daripada bandar lokal, karena kalau bandar lokal sudah mungut, perhatikan ya, langsung peng ke atas. Oke, jadi untuk bandar Poren sudah masih ada di dalam, cuma sedikit ya, tinggal tunggu pematiknya daripada bandar lokal. Lanjut, kita ada PV pakai V ya. Saya suka ini ya. Nah, PP ini kejemput teman-teman nih, cuma sama candle merah. Harus kita apakan? Harus kita hapus teman-teman. Terus kita kasih lagi di sini nih target kenaikan teman-teman. Jadi target kenaikan berpindah. Oke teman-teman, targetnya tanggal 12.09 belum kecapai di 330. Dan PP hari ini tun ada pengambilan daripada bandar lokal dan Poren. Perhatikan bandar lokal dem ke atas. Jadi sembari naikin, sembari maaf harga. Sembari ngumpulin, sembari maaf harga ya. Nah, tinggal tunggu dia jualannya aja. Kalau sekarang lagi pungutan, biarin aja. Dia banyak teman-teman yang mengutnya lumayan. Nah, ini bandar Poren kemarin ngambil tanggal 17. Ada si Cece, keren teman-teman, Cece ngambil. Tanggal 18 nya buangan ke Cece. Cece buangan scalping jangan yang Cece ini. Ngambil 28. Oh, Cece hari ini ngambil 28, jual 258. Tapi bandar sesungguhnya si Cece itu ada tanggal 17-nya ada. Nah, ya kan? Nah, jadi benar teman-teman ya. Kalau dari sini kita perhatikan, ternyata walaupun Cece tapi akunnya berbeda kan. Perhatikan dia. Waktu hari ini dia beli itu full tank ya, 28. Tapi kalau kemarin itu beli langsung dia ya. Oh, teman-teman seperti itulah. Jadi kita tahu bahwa si bandar Cece itu bukan satu akun aja. Brokernya Cece tapi akunnya beda-beda. Ketahuan dari sini. Ya kan? Seperti itulah teman-teman. Maka teman-teman kalau ya pingin kuat di pasar modal Indonesia gitu kan, jangan bikin satu akun, bikin banyak akun teman-teman. Untuk teman-teman tradingnya seperti walaupun di satu emiten gitu, teman-teman tradingnya CCS di trading satu emiten aja bisa gonta-ganti akun gitu teman-teman ya. Kalau CC bisa seperti itu karena
Mereka punya tim. Kalau kita ya karena tidak bisa daftar satu broker, ya kita pakai banyak broker gitu kan. Sama aja teman-teman ya, cuman beda ketika pelaksanaannya aja. Tapi kalau menu-menunya sama aja, jual dan beli lah intinya teman-teman. Nah, seperti teman-teman, jadi PP itu lagi terus-terusan diakumulasi sama bandar apa namanya lokal. Penurunan sekarang juga bandar lokal cenderung ngambil. Ya, bandar lokal cenderung ngambil. Teman-teman kita bagaimana? Udah banyak yang keluar dari tanggal 17 ya, kita tanggal sekarang aja deh. Nah, berapa teman-teman kita mana? Domestik reguler. Nah, ini di tanggal 18. Nah, teman-teman kita pada keluar ya. Di sini ada AZ, ada CD, ada CP, ada DR, ada AR. Ini broker bagus semua teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini si bandar lokal terus akumulasi bisalah target ke 330 teman-teman ya. Kalau sekarang kemarin kan dia ada gap di sini, ketutup lagi bagus teman-teman ya. Apakah ada penurunannya? Urut penurunannya. Nah, di sini ada teman-teman nih. Suatu saat dia akan ke sini. Ada gap. Tapi kalau sekarang lagi uptrend, ikutin aja MA10-nya ya. Ikutin aja nih, target kenaikan ada di 12292 udah kejemput. Cuman sama saya dah, jadi saya nggak hapus. Nanti kalau udah kejemput sama body baru saya hapus, kan udah kehalang gitu teman-teman ya. Tidak akan menjadi lagi support lagi ataupun jadi resist lagi. Ketika sudah kehalang ya udah gugur gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini berupaya untuk ke atas dan dia sudah ngasih tahu dia mau ke atas. Oke teman-teman, untuk PP seperti itu ya. Penguatan bandar lokalnya bagus, foreign juga sudah mulai masuk lagi, CC juga masih ada di dalam. Walaupun CC nggak jual tapi sedikit, itu juga pas hari ini masuk, hari ini keluar. Cuman CC yang duitnya banyak, barangnya agak banyak dikit, ngambil waktu tanggal 17. Oke, lanjut. Ada TOSK. Wih, keren juga TOSK. Ini TOSK lagi keren teman-teman. Lagi perhatikan nih, bandar lokalnya lagi keren ya TOSK nih. Wes, ini mah bisa nugget ke harga 104 bisa nih teman-teman kalau begini. Kalau si bandarnya begini nih, ngambil berapa hari nih? 3 hari ya. Bagus teman-teman, lagi bagus teman-teman. Berapa nih? Udah 16. Wih, si AO teman-teman, ngabis si AO nih, keren teman-teman si AO ya. AO keren, SA keren nih. Ya, ini diambil dari bandar lokal keren teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih nanti SMA 10-nya di bawah, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Jangan sampai ada lagi shadow nih. Kalau ada shadow ya bisa loncat teman-teman, si bandarnya loncat soalnya pas ada shadow gini nih ya. Perhatikan ketika shadow dia loncat ya, pergi dia. Tapi pungutan bandar lokal sebenarnya masih ada di dalam teman-teman. Jadi dia juga kembali ngejual juga hanya sedikit doang, tapi dia terus ngambil lagi. Jadi pembuangannya sebenarnya dibuang sama bandar lokal cuman sedikit aja gitu ya. Tapi aslinya itu si bandar lokal itu masih ada di dalam. Perhatikan bandar lokal ngambil terbanyak. Jadi kecenderungan ke atas ke angka segini bisalah 104, 105, 104 ya. Oke teman-teman, jadi untuk tos bagus ya teman. Tapi tetap harus hati ya teman-teman. Kadang-kadang sudah kita ngukur MA10 di bawah candle, ternyata rencana bandarnya pinginnya ke bawah lagi, ya udah. Apa boleh buat, gimana tuh teman-teman, udah ke bawah. Yang berhak untuk menaikkan dan menurunkan mereka kan. Mereka punya strategi. Kalau kita pun analisis MA10-nya ada di bawah, secara teori harusnya naik gitu kan, ternyata teori di lapangan tidak sejalan dengan keinginan bandar, ya udah gitu kan. Nah, kita harus, makanya saya bilang harus ada namanya money management, diantisipasi gitu, antisipasi ketika terjadi seperti itu ya. Jangan pernah all in teman-teman. Kalau kalian punya all in udah terukur, contoh MA10 ya udah masuk, belilah teman-teman contohnya di sini di 66 all in, tapi teman-teman sudah tahu saya akan santai ketika dia ke angka 51 atau ke 50, karena saya tahu si bandar lokal ini sudah akumulasi, foreign juga sudah mulai ada detik-detik. Nah, mungkin teman-teman bisa seperti itu untuk satu all in itu, saya all in sekarang gitu kan. Tetapi kalau bandarmologi, ikutin bandarmologi gitu ya. Tetapi kalau teman-teman istilahnya santai dulu, ini belum naik nih, MA10 belum berada di bawah candle, tunggu dulu. Walaupun ada bandar foreign istilahnya bandar lokal ngambil, saya tunggu dulu, tunggu MA-nya dulu. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman, ketika teman-teman ngambil itu harus punya rencana ke bawah dan ke atas. Oke teman-teman ya. Jadi foreign cenderung jualan, tapi masih ada si foreign itu masih ada barangnya teman-teman di sini nih ya. Dia ngambil ke atas, dia keluar
mungkin sepertiganya lah atau seperempatnya lagi ada barangnya teman. Jadi santai aja untuk tos ini, karena emang tos ini target kedua kali ya, target utamanya sudah tercapai dan harusnya sudah selesai saya membahas tos, cuman karena teman-teman ngambil lagi di atas ya akhirnya kita bahas lagi. Nggak jadi masalah teman-teman, karena bursa itu terus berjalan. Ingat, target pertama sudah selesai, nanti ini ke target kedua ya. Target kedua selesai, nanti kalau ada yang nyangkut lagi kita bikin target ketiga teman-teman ya. Nggak apa-apa, emang kan seperti itu, mereka juga pengen jualan, kita beli mereka jual, mereka beli gitu kan, lagi kita ikut beli juga, ada yang begitu teman-teman ya. Jadi untuk sementara tos bagus teman-teman, pengambilannya udah bagus nih ya dari bandar lokalnya, apalagi si AO sama si SH nih ya. Saya dulu waktu masih ingat, masih terus ingat teman-teman, di RALS teman-teman ya. Si AO ini bekerja dengan luar biasa, dari 500 pas kalau nggak salah dia memaaf harga sampai ke 700, bayangin aja dia. Si AO tuh kerjanya si AO teman-teman ya, dia ngebuang sedikit ngambil lagi banyak, dimaaf harganya sama dia, luar biasa teman-teman. Saya waktu di RAS itu, maka saya bilang wah si waktu si AO di RAS bagus nih. Nah ini mudah-mudahan terulang ya, karena si AO juga ambilnya banyak ya, 4,6 miliar ya. Oke teman-teman, jadi si AO bagus teman-teman, si AO bagus, si tos bagus ya pungutannya, tinggal tunggu aja pemantiknya. Nanti mungkin MS10-nya dibawa ke bawah dulu gitu, mungkin bisa langsung ke atas. Oke teman-teman, yang punya di atas cenderung santai aja karena ada gap juga dan target ke sini ya. Kecenderungan ke atasnya ada karena ada penguatan daripada bandar lokalnya. Lanjut kita cek Atla. Ini teman kita Atla juga ya. Atla. Kalau jam segini maaf teman-teman terbatas ya saya. Jadi kita harus dibatasin ya. Nah untuk Atla teman-teman ya, smart money sudah terus masuk nih. Ini saya hanya bisa memberikan kepada teman-teman smart money-nya aja teman-teman yang masuk, karena smart money terus ngambil di harga gocapnya, dan di sini terdeteksinya si bandar lokal memang jualan ya, jualan. Terus untuk porennya bagaimana? Sama jualan teman-teman. Nah makanya ini smart money ini sudah mulai masuk terus, artinya ini bagus terus diakumulasi sama smart money ya. Ya. Jadi ini smart money itu bisa masuk dari broker mana saja ya. Dia bisa dari FSF, JXL gitu ya. Dia kadang-kadang nyelusup di broker mana aja. Nah untuk 1 bulanan ini teman-teman, ini dari tanggal 2 Desember, perhatikan ada YU, ada ZP yang ambil, walaupun sedikit tapi ini adalah broker bagus teman-teman. CP juga broker bagus, spesialis bawahan ya, wajar kalau dia ngambil di 50. Kita lihat untuk nego, nah nego ada 113.000 ya. Tidak terlalu besar teman-teman untuk negonya juga, tidak terlalu sampai jutaan atau enggak jutaan lot gitu ya. Jadi cenderung ini bisa sebenarnya dijual di harga normal aja sebenarnya ya teman-teman. 30 tuh malahan di selama bulan Desember ini di penjualan di nomornya bagus teman-teman ya. 30, 25, 10, 10, 10. Cenderung dia seperti yang nitip ini ya, nitip nitip barang ya. Kita lihat ya. Nah ini pengambilan daripada teman-teman itu per hari ini ya, pengambilan teman-teman kita hari ini. Oke teman-teman, jadi untuk Atla hanya saya konfirmasikan udah smart money sudah mulai masuk, dan dia bisa masuk dari broker mana saja, tergantung siapa smart money-nya gitu teman-teman ya. Jadi kecenderungan ke atasnya santai aja. Ini juga broker emiten yang saya lagi teliti ya. Kuat berapa bulan ketika si Atla ini di bawah, broker way-nya siapa, nanti kita akan tahu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman nanti buat pengalaman ke depannya, ketika ada broker seperti ini, contohnya ditaikin, di standbyin sampai berapa bulan gitu kan, sampai 1 tahun 2 tahun gitu, 12 bulan gitu kan, nanti pas di up-nya itu kapan, nah kita menjadi tahu teman-teman ke depannya ya. Jadi teman-teman ketika IPO, wah ini brokernya si ini nih gitu ya, udahlah. Terus untuk penjatahannya berapa persen gitu kan, udahlah saya nggak bakal ngambil, walaupun ngambil saya akan ngambil lebih awal, nanti kalau atas langsung jual, kalau ke bawah saya ke atas, mungkin seperti itu. Itu menjadi bahan-bahan teman-teman untuk penelitian nanti di IPO tahun berikutnya. Oke teman-teman, jadi untuk Atla terus saya kawal teman, Atla GRPH asli terus saya kawal teman-teman ya, karena itu saham 50-an yang lagi saya teliti. Sampai kapan? Sampai kejemput, sampai saya punya target. Nah
minimal 71 terus nah minimal 92 teman-teman, minimal 92 nih ya, minimal ke situ teman targetnya. Ke 100 ke 100 mungkin bisa jadilah, ke 100 bisa jadi teman-teman, di antara 92 sama 100 lah gitu targetnya itu ya. Karena 92 nya ada si kepala merah gitu teman-teman ya, si 100 juga ada teman-teman ya, untuk pertanda kenaikan ke atasnya. Oke, untuk Atlas sebetulnya untuk informasinya bahwa sekarang smart money-nya yang lagi pungutan bagusnya ya. Oke teman-teman, ada IBOS. Nah, IBOS katanya wah membara katanya. Oke, bagus teman-teman, ini IBOS menurun terus. Ingat ya IBOS, saya tidak punya tahanan ya sebelah kirinya ya. Kalau ini hukum perkiraan di sini teman-teman ya. Ini namanya hukum perkiraan ya. Jadi kita mengira-ngira aja kalau di sini. Udah lepas daripada kita ambil PE yang kedua. Udah lewat juga, artinya ini udah murah banget berarti teman-teman ya. Jadi PE yang kedua juga standar sudah kelewatin, ini udah murah banget. Harganya sudah di bawah 31, di bawah 40, bawah 50 karena akselerasi. Terus untuk bandar Poren juga sudah mulai bandar lokal sudah mulai masuk, kemarin tempat ada pembuangan lagi. Kita cek lagi ya tanggal 13 Desembernya ya, tanggal 13 Desember. Ada SF 102. Kita cek teman-teman dia sudah ngejual apa enggak. SF nambah teman-teman, nambah 1000 tuh. Ya, nambah 1000 teman-teman ya, lumayan ya. LS SF, LS, YP, IYJ. Ini broker keren sama teman-teman nih. Jadi ini dibuang sama bandar lokal, cuman dipungutnya sama broker bagus teman-teman. Ya, ini broker bagus semua teman-teman. Tinggal teman-teman sabarnya aja, walaupun nyangkut sabarnya, sabarin aja teman-teman. Harus disabarin teman-teman. Jangan ngelawan, ya, jangan ngelawan. Kenapa? Ini bisa nggak kalau teman-teman ngelawan gitu kan? Ambil di sini nih besar-besaran, nggak bakalan bisa. Biarin aja, ngalir apa adanya. Karena saya bilang dari awal, retail itu kemampuannya beli, nunggu, jual. Beda dengan Poren. Beli, ngumpulin, markup harga, jual. Ataupun dia beli sebanyak-banyaknya, udah untung, baru jualan. Nah, bisa nggak nahan untuk jualan sisa-sisa barangnya teman-teman? Ini masih sisa barang teman-teman ya. Karena untungnya dia sudah dapat. Cuman kenapa dia telat istilahnya, harganya ke atas? Karena nggak ada pembeli. Ada kan ada pembeli banyak mah udah dilempar ke kiri juga, udah siap nambung mah ya udah sebenarnya udah selesai, karena ini yang nerimanya sedikit gitu. Jadi dia cenderungan terus-terusan dijual gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, kenapa dia cenderung ngejual. Poren juga sama ngejual, tapi ketika dia ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren cenderung ada yang nerima teman-teman. Salah satunya si SF, LS, YP, YJ. Inilah broker-broker besar yang suka dipakai UAE juga kan. LS suka pakai UAE, YP suka pakai UAE gitu kan. Jadi kemungkinan bandarnya ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman sabar aja. Sabar. Nanti kelas MA10 di bawah candle, perhatikan nanti bisa bang. Ini bagus teman-teman, udah bagus teman-teman. Nah, ini juga tanda kenaikan sudah ada lagi nih. Lihat nih tanda kenaikan 1 di 40-nya. Yang kedua hari ini sama kemarin juga nih ada teman-teman. Per hari ini aja nih. Nah, ini udah ada tanda-tanda kenaikan ya. Jadi cenderungnya sudah ngasih tahu ada kenaikan, akan ada kenaikan gitu teman-teman ya. Smart money, perhatikan, smart money sudah mulai ngumpul teman-teman, perhatikan sudah ngumpul, sudah mulai ngambil banyak terus ya. Artinya sudah diterima dengan baik gitu kan. Si bandar jualan dengan enaknya, dan si smart money terus istilahnya bandar di luar pada IBOS juga sudah nerima gitu kan untuk pembuangannya. Udah tinggal nunggu nanti pertarungannya aja gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sabar ketika begini. Walaupun teman-teman istilahnya nyangkut di harga 100 juga, insya Allah ketembus teman-teman ya, ketembus ya, mudah-mudahan ketembus. Karena tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini ya. Oke teman-teman, jadi jangan melawan, jangan ngambil keputusan untuk membeli dulu ataupun mengaverage. Lebih baik teman-teman tunggu aja MA10-nya di bawah candle, karena saya tidak punya tahanan sebelah kiri. Oke teman-teman, IBOS seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan IBOS istilahnya
bisa naik, walaupun naik kan cuma 10% doang, cuma satu tick doang, satu candle doang 10%, jadi cenderung masih banyak waktu untuk ngambil teman-teman ya. Untuk IBOS ini karena kan akselerasi. Tunggu aja teman-teman ya, emas sebelumnya di bawah candle ya, itu akan lebih keren lagi ketika dia ngangkat. Perhatikan tuh, enak kan. Saya suka dengan candlenya seperti itu teman-teman, rapi gitu kan. Jadi penurun itu ketara banget, nanti kalau naikin juga ketara banget tuh, gitu ya, enak tuh lihatnya teman-teman. Kalau begini itu oke. Jadi yang nyangkut di IBOS santai aja, senyum-senyumin aja, karena kita tahu bursa Indonesia lagi seperti ini. IHSG juga seperti ini, lagi membara-bara gitu teman-teman, lagi panas-panasnya. Biarkan nanti kalau udah ada hujan turun, semakin mereda, siapa tahu nanti pingin sih jangan sampai Desember kelabu gitu ya, adalah gitu kenaikan mah ya. Pinginnya seperti itu, cuma berkehendak bandar berkehendak lain, pingin banyak duit bawa ke tempat dia mungkin ya, untuk liburannya agak panjang dikit ya, mungkin ya dijualnya seperti ini, karena sudah waktunya mereka juga take profit, karena sudah 1 tahun ini mereka ngambil setengah bulan, bukan 1 tahun, sekitar 6 bulanan ngambil, ya wajar kalau sisanya dibuang dulu teman-teman. Ketika Desember tidak terjadi window dressing, maka akan timbullah January effect. Dibulak-balik begitu aja teman-teman. Kenapa? Ini permainan mereka teman-teman ya. Oke, kita ikutin aja teman. Kalau istilahnya ke bawah ya biarin aja, kita kemampuan kita membeli di bawah gitu kan. Jangan sampai kita membeli atas ya, karena kalau kita membeli itu kemampuannya hanya membeli, menunggu, dan menjualnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi IBOS ini kabarnya adalah biarkan dulu sampai MA10 di bawah candle, karena bandar lokal cenderung masih jualan, foreign juga masih jualan, dan kabar baiknya ada Smart Money sudah ngumpulin barang. Mudah-mudahan Smart Money ini bisa memberikan perlawanan kepada mereka, dan ada beberapa bandar juga sudah mulai masuk, sudah mulai mengunci harga, bukan mengunci harganya, sudah mulai dia akumulasi juga di sini teman, di tanggal 13 itu ya. Saya curiga si SF inilah yang memanipulasi harga, bukan memanipulasi, yang mengumpulinnya si SF ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya untuk malam ini. Nanti kita akan bahas ke babak kedua. Sekian dan terima kasih. Ciao.